Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan orang yang berzodiak Sagittarius di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022 ya. Kita akan melihat apa yang bakal terjadi dan apa yang akan kamu rasakan sehingga perlu adanya sebuah pembenahan diri di bulan Juni ya. Nah, Echa Evan Jaya, kali ini jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru seperti biasanya supaya saya bisa membantu Anda dalam siklus kehidupan yang kalian alami ya. Di sini kita akan memberikan sebuah sikap yang bagaimana akan kalian jalankan sehingga untuk zodiak Sagittarius bisa benar-benar memberikan sebuah hikmah dan berkat yang bisa kalian raih ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama. Apa yang bakal terjadi untuk kamu, orang yang berzodiak Sagittarius? Kartu ini mengenai tentang occupation, mengenai tentang sebuah kegemaran, kesenangan dan hobi ya, pekerjaan kamu yang akan kamu geluti di bulan Juni. Sehingga apa yang kamu lakukan bisa dapat terlaksana dengan baik, banyak memulai sesuatu dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk usaha ataupun pekerjaan yang kamu geluti ya. Nah, sehingga di sini bisa dibilang kamu lebih banyak ke jenjang karir yang akan kamu hadapi ya. Nah, ini adalah di bulan Juni yang penuh dengan berkah dalam menggapai sebuah harapan kamu. Lalu bagaimana dengan siklus kehidupan kamu? Yang saya lihat di sini di bulan Juni, kamu bisa lebih banyak cukup memberikan sebuah keberanian ya untuk bisa menjalankan apa yang kamu mau. Dan kamu bisa lebih banyak sadar sehingga kamu bisa lebih banyak terlahir kembali ataupun hidup kembali ke masa-masa hidup lembaran kamu ya, lembaran hidup kamu yang baru, sehingga apa yang kamu ciptakan bisa gampang ataupun lebih mudah untuk mencapai sebuah keinginan kamu. Terus yang kedua, siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan di sini, apa yang kamu miliki itu sebenarnya sangat nyata ya, yang bisa kamu rasakan dan kamu benar-benar bisa memiliki sebuah kekuatan untuk mewujudkan keinginan kamu. Di mana di sini menciptakan sebuah nasib takdir kamu seperti apa. Di sini kamu bisa memberikan sebuah kekuatan yang benar-benar bisa kamu sikapi, yang benar-benar bisa kamu capai, sehingga apa yang kamu jalankan bisa terlaksana dengan baik. Itu juga siklus kehidupan kamu seperti ini, apa yang kamu lakukan, kamu bisa memberikan sebuah bentuk pencerahan aura jika kamu mau ya. Karena di dalam diri jiwa kamu perlu adanya sebuah pemantapan, pengoptimalkan hati jiwa kamu seperti apa, sehingga apa yang kamu inginkan bisa terlaksana dengan sepenuh hati kamu. Secara ketulusan hati kamu, apa yang bisa kamu lakukan bisa dilakukan dengan secara tenang ya, zona kenyamanan, aman dalam diri kamu, segala hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi di dalam diri kamu itu kegemaran, hobi, jiwa kamu, bagaimana akan kamu sikapi di sini yang saya lihat perlu adanya sebuah kekuatan bagaimana akan kalian jalankan, sehingga di zodiak Sagittarius di bulan Juni ini bisa memberikan sebuah hasrat penuh dengan keberanian apa yang akan kalian capai dan apa yang akan kalian jalankan sehingga benar-benar bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dengan mengetahui dan sudah menjalankan siklus kehidupan kamu seperti apa, di sini juga kita harus bisa mengetahui dengan berbagai bentuk pencerahan aura ataupun pembentukan cakra aura jiwa kamu. Yang mana di sini kamu harus ada sebuah perwujudan pertumbuhan kedekatan jiwamu dengan Tuhanmu. Jadi kamu harus ada sebuah bentuk feminim ilahi, jiwa kamu dengan langsung dengan Tuhan ya, Sang Ilahi. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah pengabdian diri kamu dan banyak curhatan, banyak memberikan sebuah meminta sebuah petunjuk ataupun sebuah arahan yang bagaimana akan kamu sikapi dalam menjalankan selama 1 bulan ke depan ini seperti apa. Jadi kamu harus bisa ada sebuah arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan sehingga segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik ya. Terus yang kedua, di sini ada Ecopius the Seer, yang mana di sini ini mengatakan bahwa kamu harus bisa berani meyakinkan diri kamu dalam sebuah pencapaian, keinginan, harapan dan sebuah mujizat, sebuah keajaiban yang benar-benar bisa memberikan sebuah hasil, hasrat dan semangat yang tinggi ya. Kemampuan yang cukup besar, harapan yang cukup besar, harapan yang cukup tinggi, sehingga kamu benar-benar bisa merasakan dan mendapatkan sebuah kemujizatan bahwa kamu pantas untuk mendapatkan keberkahan.
ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan benar-benar bisa diberikan sebuah sisi yang mana kamu bisa tergerak dalam kehidupan yang harmonis. Apa yang akan kamu sikapi nantinya di sini, rencana tujuan itu harus bisa dilakukan dengan tak luput ataupun tak lepas dari yang namanya jiwamu kedekatan dengan Tuhanmu. Lebih banyak sholat, berdoa, berzikir, bersembahyang, ya. Segala sesuatunya pasti membutuhkan ekstra maksimal dalam sebuah ketekunan, kerajinan, dan usaha, tekad, kemauan yang cukup besar. Jika tidak, maka semuanya akan berjalan dengan tidak semestinya. Lalu bagaimana dengan bentuk aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu? Di sini kamu harus ada sebuah sifat kekeluargaan. Kamu harus lebih banyak mendengarkan nasihat, kritik, bimbingan, solusi yang bagaimana akan kamu sikapi. Kamu juga tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kebersamaan, kekeluargaan kamu. Karena kamu juga lebih banyak membutuhkan keluarga kamu seperti apa. Kamu bisa memberikan sebuah sikap yang baik, kamu bisa memberikan sebuah sifat yang positif jika kamu benar-benar bisa merealisasikan ataupun menyeimbangkan hidup kamu. Terus yang kedua, aura hoki rezeki dewa penolong kamu di sini, kamu harus lebih banyak mendengarkan intuisi, kata hati, batin, jiwa kamu. Hati kamu seperti apa? Jika memang tidak memberikan sebuah sikap yang negatif, maka kamu bisa menjalankan. Tapi jika memang sikap yang negatif, tidak perlu kamu jalankan. Ya, memberikan kamu sifat positif, kamu bisa lebih banyak mendalami apa yang harus dikatakan, nah apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dilakukan. Ya, karena di sini wish force ini bisa memberikan sebuah pembentukan jati diri kamu sebenarnya seutuhnya dalam memberikan sebuah hasrat keinginan kamu seperti apa. Itu juga di sini kamu harus ada sebuah penyeluruh aura kamu secara keseluruhan, jiwa kamu seperti apa dalam menanggapi kehidupan kamu. Jika kamu memberikan sebuah sikap yang baik, sisi positif dalam diri kamu, bahkan bukan orang lain ataupun keluarga, maka segala sesuatunya akan diberikan dengan segala kemudahan. Jika tidak, maka semuanya itu akan lebih banyak memberikan sebuah sikap energi yang cukup tidak baik, ya. Di dalam hidup kamu harus ada sebuah jiwa secara menyeluruh dalam mengembangkan apa yang akan kamu inginkan. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang perubahan hoki rezeki dewa penolong yang akan kamu sikapi, yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Seperti itulah yang akan kamu berikan pembentukan gambaran jiwa kamu dalam sebuah kegemaran, hobi yang akan kamu jalankan. Nah, seharusnya di sini yang saya lihat kamu perlu adanya sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Tapi jika memang tidak, mungkin kamu bisa mencari solusi yang lain dalam memberikan sebuah solusi kemudahan dalam 20-30% saja, ya. Dimana di sini saya mengenai tentang the mantra healing. Di sini mengenai tentang growing beyond guilt, ya. Yang namanya di sini adalah sebuah bentuk pengambilan keputusan ataupun sebuah pembentukan tindakan yang salah, ya. Terus yang kedua, invoking self realization, ya. Yang namanya di sini ini mengenai tentang apa yang akan kamu sikapi. Disarankan untuk lebih banyak secara menyeluruh untuk sadarkan diri, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya growing beyond guilt. Di sini kamu perlu adanya sebuah sesuatu mungkin tak akan mungkin terjadi, ya, dengan cara kamu sendiri, karena segala sesuatunya mungkin bukan ada tampak sebuah sisi yang positif, ya, sehingga mungkin apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Nah, jadi di sini kamu harus benar-benar bisa terlepas dari beban masa lalu, dan kamu harus bisa terlepas dari masa-masa trauma, ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa caranya bagaimana melepaskan diri kamu dalam sebuah bentuk pola karma. Jadi pola karma kamu sebenarnya di sini tidak memberikan sebuah sisi energi yang positif, karena di sini yang saya lihat kamu selalu menggambarkan dan kamu selalu menjalankan kehidupan kamu seperti sedia kala ataupun mengikuti pola karma yang kamu lakukan, yang biasa kamu biasakan dalam hidup kamu. Itu juga yang ketiga, kamu harus bisa lebih banyak memaafkan diri kamu sendiri. Jangan terbebani dan jangan terlalu terkuak ataupun terlalu terikat dengan beban masa lalu kamu. Terus yang kedua,
Di sini mengenai tentang invoking self-realization, yang namanya di sini kamu harus bisa lebih tegas dengan secara menyeluruh sadar diri. Siapakah kamu? Jati diri kamu seperti apa? Ya, kamu harus bisa lebih banyak mengurangi stres kehidupan kamu. Kamu juga harus bisa mengelola rasa sakit hati kamu yang berlebihan. Terus yang ketiga, kamu harus bisa lebih banyak merilekskan sistem kekebalan tubuh, sistem kehidupan kamu, sistem kesehatan kamu, ya. Lebih banyak berolahraga dan jangan terlalu banyak berpikiran yang tidak baik. Nah, jadi itulah bentuk The Mantra Healing yang saya bisa bantu kamu jika kamu tidak mau melakukan pencerahan aura. Ini adalah pembentukan cakra aura jiwa kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Apa yang akan kamu hadapi di sini itu sangatlah tidak mudah sekali. Sehingga di bulan Juni ini kamu banyak menginginkan sesuatu yang mungkin kamu mau, tapi kamu tidak terlepas dari beban masa lalu, sehingga kamu lebih banyak terikat dan lebih cenderung, lebih dominan dengan diri kamu yang dulu, bukan dengan yang sekarang. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu capaikan, apa yang harus kamu lakukan, sehingga kamu tidak terbentuk dan tidak terikat oleh beban masa lalu yang selalu membuat kamu tersesat di jalan, dan sehingga kamu kurang adanya sebuah penggapaian harapan cita-cita yang bagaimana kalian akan sikapi ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Di sini mengenai tentang inti pokok permasalahan yang kalian hadapi, sehingga bentuk asmara percintaan kalian itu banyak memberikan sebuah mungkin di sini yang saya lihat mengenai sebuah penglihatan, gambaran, ataupun mungkin dalam sebuah pembentukan ke masa depan, sehingga lebih banyak meneteskan air mata ya. Jadi kalau saya di sini dengan segi bentuk penerawangan ini lebih banyak memberikan sebuah pertemuan mungkin lebih banyak menyakitkan hati, dan sehingga susah untuk adanya sebuah bentuk penyatuan jiwa. Yang namanya di sini cinta kalian tuh harus bisa lebih banyak menjelaskan dengan berbagai ekspresi yang kalian rasakan, sehingga ketika bertemu bisa lebih banyak menyeimbangkan, lebih banyak memberikan sebuah sinkron kehidupan kamu seperti apa dalam hubungan kamu, sehingga kurang adanya sebuah tindakan yang kurang baik dalam merealisasikan hubungan seperti apa yang akan kalian jalankan. Sehingga di sini selalu merasa bahwa diri kalian itu kurang adanya sebuah ketepatan jiwa ya, sehingga situasi kondisi lebih banyak menekan jiwa ya, daripada kalian lebih banyak bersabar dan bagaimana kalian mendominasi kehidupan kalian, asmara percintaan kalian yang akan kalian hadapi ya. Sehingga dalam diri kalian itu kurang adanya sebuah cinta yang melekat satu sama lain, dan sepanjang waktu, sepanjang masa mungkin di sini lebih banyak menyakitkan hati, dan sehingga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan hanya merasakan di dalam hati dan perasaan ya. Sehingga kalian hanya bisa merasa bahwa kamulah yang terbaik, kamulah yang ada sesuatu yang membentuk pilihan dalam memilih sesuatu ya. Sehingga kalian hanya bisa berpikir kamulah yang terbaik, tapi kamu tidak tahu harus bisa menjelaskan bagaimana apa yang bisa dijelaskan dalam sebuah titik awal hubungan gitu ya. Sehingga kalian kurang adanya sebuah kejelasan dalam diri kalian. Inti pokok permasalahan itu mengenai tentang sebuah tetesan air mata ketika bertemu, dan ketika penyatuan jiwa kurang adanya sebuah keselarasan dan keseimbangan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan di bulan Juni tidak memberikan sebuah bentuk pola hubungan yang cukup melekat ataupun memberikan sebuah keharmonisan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang yang berzodiak Sagittarius, ini mengenai tentang asmara percintaan dan mengenai tentang apa yang bakal terjadi di bulan Juni. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil satu kartu kata bijakan kehidupan untuk kamu zodiak Sagittarius di bulan Juni ya. Nah, di sini mengenai tentang tidak ada kehidupan yang buruk ya. Nah, jadi kamu harus bisa selalu merealisasikan, menyeimbangkan dan sinkronisasikan terhadap apa yang akan kamu capai, yang akan kamu berikan di dalam diri kamu. Sehingga kamu jangan terlalu merasa susah ataupun tidak seimbang terhadap apa yang kamu rasakan.
Jadi dalam diri kamu harus bisa memberikan sebuah rasa yang cukup pelik berubah menjadi sebuah perubahan yang cukup membaik. Susah atau tidak, kamu harus bisa merealisasikan dan bayangkan kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke nomor WA saya di 0819 1963 5839. Untuk pencerahan aura bisa mencari saya supaya saya bisa membantu kamu bisa lebih mengoptimalkan cakra aura jiwa kamu secara menyeluruh. Ataupun menarik hoki rezeki dari segi magic money, jimat keberuntungan, dan dewa penolong. Ya, oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru seperti biasanya ya. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.